Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Samila dengan NIM C1C021020. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan dengan dosen Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pergeseran arah riset. Kariri dan Ghazali pada tahun 2001 menuliskan bahwa pendekatan klasikal lebih menitikberatkan pada pemikiran normatif yang mengalami kejayaannya pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif yang telah berjaya selama satu dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Desain sistem akuntansi yang dihasilkan dari riset normatif pada kenyataannya tidak dipakai dalam praktik. Next, materi yang kedua yaitu filosofi paradigma metodologi riset. Filosofi paradigma metodologi riset terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu paradigma fungsionalisme atau positivistik. Paradigma fungsionalisme atau positivistik adalah paradigma yang muncul paling awal dalam dunia ilmu pengetahuan. Paradigma fungsionalisme ini sering disebut fungsional struktural atau konjungsi rasional. Yang kedua ada paradigma interpretif. Paradigma interpretif juga disebut interaksionis subjek. Pendekatan alternatif ini berasal dari si filsuf Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Yang ketiga ada paradigma strukturalisme radikal. Aliran alternatif lainnya adalah strukturalisme radikal yang mempunyai kesamaan dengan fungsionalisme, yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologisme yang konkret dan nyata. Pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dari memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Yang keempat yaitu adalah paradigma humanis radikal. Riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal jika didasarkan pada teori kritis dan Frankfurt Scholes dan Habermas. Pendekatan kritis Habermas sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan, yang berarti interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian yang saling memahami. Yang kelima ada paradigma postmodernisme. Paradigma postmodernisme muncul karena adanya kelemahan dan beberapa paradigma yang ada. Pasca-modernisme atau pasca-modernisme menolak pendapat modernisme yang meyakini bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk maju, untuk memperbaiki dirinya sendiri dan berpikir secara rasional. Dan yang terakhir yaitu paradigma akuntansi kritis. Paradigma akuntansi kritis akan dipandang melalui refleksi dari ilmu sosial kritis. Paradigma ini dikemukakan pertama kali oleh Matersich pada tahun 1964 melalui sebuah derivatif filosofi fungsionalisme dalam sistem ekonomi kapitalis. Lanjut untuk materi yang ketiga yaitu peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Nah, peluangnya terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, peluang dalam pemeriksaan akuntansi atau auditing. Yang kedua, akuntansi keuangan. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Yang keempat, sistem informasi akuntansi. Yang kelima, perbajakan. Dan yang keenam, pertumbuhan riset perilaku. Materi yang keempat yaitu perkembangan terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan. Yang kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Materi yang kelima yaitu teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi
Teori organisasi modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya tanpa memperdulikan besar kecilnya. Dapat dipastikan bahwa biasanya dipandang sebagai milik dari pemegang saham yang perhatiannya lebih terfokus pada dimensi keuangan, berputar di harga saham yang beredar di luar lingkup keputusan. Pandangan yang dihimpun secara lengkap dari tujuan suatu perusahaan memungkinkan para akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan yang mencerminkan hasil operasional tahunan perusahaan untuk didistribusikan ke pemegang saham dan publik melalui laporan keuangannya. Materi yang terakhir yaitu adalah wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Saat ini, kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four di Amerika Serikat kurang mendukung riset akademik dibandingkan di masa lalu. Nah, banyak universitas yang pada umumnya memiliki pengalaman pencatatan anggaran untuk menunjukkan penurunan sumber yang memberikan dukungan terhadap riset. Oleh karena riset keperilakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan usaha akuntan, maka akan terasa lebih sulit melakukan pekerjaan tersebut. Baiklah, 6 materi dalam pembahasan filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan telah saya sampaikan. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.